warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Saya Muhammad Naufal Al-Ghifari yang kali ini akan membahas bagaimana filsafat ilmu membantu kita memahami dunia sains. Dalam video kali ini, kita akan membahas peran krusial filsafat dalam menilai validitas sebuah teori, khususnya dalam konteks penelitian ilmiah. Kita akan melihat bagaimana filsafat ilmu memberikan kerangka untuk menguji dan bahkan mengubah pahaman kita tentang kebenaran dalam sains. Untuk itu, saya akan mengambil sebuah kasus menarik yang sering terjadi di dunia akademik, ketika sebuah teori yang sudah mapan tiba-tiba dipertanyakan oleh DNA baru. Bayangkan ada seseorang profesor dengan teori DNA yang sudah jadi fondasi, lalu muncul data yang bertentangan. Kasus yang kita akan bahas kali ini terjadi di sebuah universitas ternama. Ada seseorang profesor ahli biologi molekuler yang mengajarkan teori lama tentang mekanisme DNA dalam reproduksi. Teori ini bukan sembarang teori. Ia menjadi fondasi bagi banyak penelitian dan aplikasi praktis, termasuk terapi gen. Namun, seiring waktu, muncul data baru yang menunjukkan hasil yang bertentangan dengan teori tersebut. Tim peneliti muda dari universitas lain menemukan bahwa dalam kondisi tertentu, mekanisme yang dijalankan oleh teori itu tidak berlaku. Mereka mengamati bahwa beberapa spesies proses reproduksi sel melibatkan interaksi yang lebih rumit antara DNA dan faktor lingkungan daripada yang sebelumnya dipahami. Temuan ini sontak memicu skeptisisme dan perdebatan sengit di kalangan akademisi. Profesor yang bersangkutan tentu merasa tertekan karena teori yang telah menjadi fondasi pilar karirnya kini dipertanyakan. Namun, secara profesional, ia mengundang tim peneliti muda untuk berdiskusi. Dalam pertemuan itu, mereka membahas metode pengumpulan data, desain eksperimen, dan analisis statistik. Tim muda menjelaskan bahwa meskipun menemukan data yang bertentangan, hasil ini perlu diuji ulang dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Disinilah peran filsafat ilmu menjadi sangat penting. Filsafat ilmu tidak hanya sekedar mengumpulkan fakta, tetapi juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan fundamental. Apa itu pengetahuan? Bagaimana kita bisa yakin bahwa pengetahuan kita valid? Dari sisi epistemologi, yaitu cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan, filsafat ilmu membantu kita memahami kriteria apa yang membuat sebuah klaim ilmiah dapat dianggap benar atau valid. Apakah hanya dengan banyaknya bukti pendukung atau ada hal lain? Selanjutnya, dari sisi metodologi, filsafat ilmu mengkritisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Seperti yang kita lihat di kasus ini, diskusi antara profesor dan tim muda tentang metode pengumpulan data, desain eksperimen, dan analisis statistik adalah contoh konkret dari pembahasan metodologi ilmiah. Filsafat ilmu memastikan bahwa metode yang kita gunakan logis, konsisten, dan dapat diandalkan untuk menghasilkan pengetahuan yang akurat. Yang paling penting, filsafat ilmu mengajarkan kita bahwa sains adalah proses yang dinamis, bukan dogma yang statis. Sebuah teori, sekalipun sudah mapan dan menjadi fondasi bertahun-tahun, harus selalu terbuka untuk diuji, direvisi, dan atau bahkan digantikan oleh bukti baru. Untuk lebih memahami bagaimana teori diuji, kita perlu mengenal pemikiran seorang filsuf ilmu besar, yaitu Karl Popper, dengan konsepnya yang terkenal falsifikasi. Menurut Popper, ciri utama sebuah teori ilmiah yang sejati bukanlah kemampuannya untuk diverifikasi atau dibuktikan benar, melainkan kemampuannya untuk difalsifikasi atau dibuktikan salah. Artinya, sebuah teori harus memiliki potensi untuk dibantah oleh pengamatan atau eksperimen. Mari kita terapkan konsep ini pada kasus kita.
Teori lama tentang mekanisme DNA yang diajarkan profesor sudah diterima sebagai fondasi pengetahuan. Ini berarti sampai saat ini belum ada bukti kuat yang berhasil membantahnya. Namun, ketika tim peneliti muda menemukan data baru yang menunjukkan hasil bertentangan dan mengamati bahwa mekanisme yang dijelaskan oleh teori itu tidak berlaku dalam kondisi tertentu, inilah momen di mana teori lama tersebut sedang dihadapkan pada upaya falsifikasi. Data baru ini adalah potensi yang dapat membuktikan teori lama tersebut tidak sepenuhnya benar atau setidaknya memiliki batasan. Fakta bahwa tim muda sendiri menekankan hasil ini perlu diuji ulang dengan pendekatan yang lebih komprehensif, menunjukkan bahwa proses falsifikasi bukanlah penghakiman instan, melainkan memerlukan replikasi dan pengujian yang ketat untuk memastikan keandalannya. Jadi, jika data baru ini terbukti konsisten dan kuat setelah penguji mengulang, maka teori lama akan harus direvisi atau bahkan digantikan. Penting untuk dicatat, falsifikasi bukanlah kegagalan sains, justru sebaliknya, ini adalah mesin penggerak kemajuan ilmiah. Melalui proses falsifikasi, kita terus-menerus memurnikan pemahaman kita, menyingkirkan apa yang salah, dan mendekati kebenaran yang lebih akurat. Sebagai kesimpulan, kasus ini dengan jelas menunjukkan betapa vitalnya peran filsafat ilmu dalam menilai validitas teori. Melalui lensa epistemologi dan metodologi, serta terutama konsep falsifikasi, Karl Popper, kita memahami bahwa sains adalah proses yang terus-menerus menguji dirinya sendiri. Ilmuwan, sebagaimana ditunjukkan oleh profesor yang bersedia berdiskusi dengan tim muda, harus memiliki kerendahan hati intelektual dan keterbukaan untuk menerima bukti yang mungkin menantang keyakinan yang sudah ada. Inilah yang membuat sains tersebut berkembang dan menjadi sumber pengetahuan yang paling kuat dalam memahami alam semesta. Demikian pembahasan saya mengenai peran filsafat ilmu dalam kasus ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.